Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai Kartini tak terlepas dari gerakan feminisme yang berkembang hingga saat ini. Namun tampaknya gerakan feminisme masih kerap dipandang sebelah mata, bahkan dianggap sebagai gerakan pelawan kodrat dan tabu untuk dibicarakan. Lalu sebenarnya apa tuntutan feminisme di Indonesia saat ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Dewi Chandraningrum, editor buku seri Feminis. Halo Mbak Dewi, apa kabar? Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Mbak Dewi, bagaimana Anda melihat gerakan feminisme di Indonesia saat ini? Baik. Saya kira memang secara etimologi, feminisme itu dari bahasa Barat ya, bahasa Eropa. Kalau untuk di Indonesia mungkin kita bisa memakai kata gerakan perempuan gitu. Saya kira gerakan perempuan di Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan. Di dalam juga ada dinamika ya. Beberapa kemajuan itu misalnya beberapa hari yang lalu disahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, UU TPKS, tapi masih juga banyak juga kemundurannya ya, misalnya dalam pandemi COVID-19 ini kita banyak menemukan ya berlipat gandanya ya kekerasan terhadap perempuan di rumahnya dia sendiri yang seharusnya menjadi ruang aman bagi perempuan dan juga dari dimensi ekonomi banyak perempuan harus putus hubungan kerja ya karena situasi pandemi sekarang. Iya, memang akhir-akhir ini banyak kabar baik begitu ya Mbak Dewi ya untuk perempuan-perempuan di Indonesia, mulai dari disahkannya Undang-Undang TPKS, kemudian diwajibkannya vaksin itu tadi. Nah, kemudian kalau Mbak Dewi sendiri melihat sebenarnya apa sih tuntutan feminisme di Indonesia? Saya kira tuntutan gerakan perempuan di Indonesia sama ya seperti halnya tuntutan dari di negara-negara lain. Itu adalah keadilan ya, keadilan untuk semua. Karena gerakan feminisme tidak hanya menguntungkan perempuan, tetapi juga menguntungkan laki-laki dan menguntungkan kawan-kawan minoritas seksual gitu. Saya kira gerakan ini tidak hanya menawarkan politik identitas ya, seperti bahasa saja, tapi juga sebuah pandangan dunia, sebuah perspektif bahwa posisi kita sama gitu ya, bahwa harus ada keadilan misalnya dalam penggajian ya, kemudian ada keadilan dalam berbagi peran di dalam rumah tangga, kemudian ada keadilan misalnya dalam dunia kerja promosi gitu ya, dan masih banyak hal lain yang bisa dicapai gitu. Dan PR-nya saja masih banyak sekali ya, misalnya dengan adanya perubahan iklim ya, kita hadapi bencana iklim ya, dan dalam bencana itu perempuan, anak muda, orang tua ya, lansia, kemudian orang dengan disabilitas, kemudian masyarakat adat mengalami kerentanan yang jauh lebih banyak gitu. Jadi ada kemajuan tetapi juga masih ada yang perlu banyak dikerjakan. Sudah ada perkembangan terhadap gerakan feminisme di Indonesia saat ini, namun kalau kita lihat Mbak Dewi, memang masih banyak tanggapan negatif terhadap gerakan feminisme. Itu tadi banyak yang dianggap gerakan pelawan kodrat dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira apa-apa ya, itu bagian dari dinamika sebuah gerakan ya, dinamika sebuah perjuangan keadilan gitu. Kita tentu tidak menutup mata terhadap antitesis ya, terhadap yang tidak setuju. Justru itu mengayakan ya bagaimana dalam ruang perjuangan itu menjadi sebuah negosiasi gitu ya. Misalnya soal politik bahasa, pada nggak suka kata-kata feminisme, oke gitu, karena yang diperjuangkan itu nggak hanya soal politik bahasanya gitu, tapi perspektifnya, cara pandangnya, apa sih pendidikan gitu ya, bagaimana kekerasan atau serangan seksual misalnya di ruang akademik atau di ruang fisik atau bahkan di dalam rumah itu dapat perhatian gitu.
dan banyak hal. Saya kira tidak masalah sama sekali. Itu justru menjadi tantangan dan menjadi PR gitu untuk kita. Ya, masih cukup banyak ternyata ya untuk gerakan feminisme di Indonesia untuk PR dan juga kekurangan-kekurangan begitu Mbak Dewi. Nah, Mbak Dewi ini sendiri mengambil ekofeminisme sebagai basis gerakan Anda. Sebenarnya apa yang Anda perjuangkan? Sebenarnya saya masih belajar ya seperti halnya kawan-kawan yang lain. Jadi saya adalah dari editor ekofeminisme. Jadi kita melihat bahwa kerusakan lingkungan, kerusakan alam dan bencana yang diakibatkan oleh hal tersebut itu banyak sekali dipicu oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini menawarkan sebuah perspektif bahwa bencana itu kita tidak bisa bahwa itu menjadi nol ya, kita harus beradaptasi terhadap global, kemudian bencana iklim yang terkait kegiatan manusia. Jadi itu bisa mengubah relasi kita, cara kita memandang alam. Jadi tidak lagi hal yang alam itu tidak lagi sumber daya yang tidak terbatas, tetapi alam itu adalah sumber daya yang terbatas, air, oksigen gitu ya. Kemudian perjumpaan kita dengan alam juga perlu dengan bijaksana karena seperti pandemi COVID-19 ini kan karena kita menghabiskan hutan ya, kemudian kita terlalu dekat dengan alam liar ya, terjadi zoonosis. Jadi kita virus yang ada di alam liar itu tidak cocok dengan DNA kita ya. Jadi kita akan punya banyak problem ke depannya, misalnya krisis air ya, krisis udara bersih ya, kemudian ruang juga. Saya kira ini menjadi tantangan bagi generasi X, Z, dan generasi yang baru lahir 2 tahun terakhir yaitu generasi COVID ya. Oke, berarti memang feminisme saat ini tidak hanya terbatas mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ya Mbak Dewi. Nah, kemudian mungkin yang terakhir, apa harapan Anda terhadap gerakan feminisme di Indonesia saat ini? Harapannya adalah bahwa kita tetap berjari, berkolaborasi, saling mendukung gitu ya, dan tetap bekerja sama untuk optimis ya terhadap problem-problem yang akan kita hadapi di masa akan datang. Oke, baik. Diharapkan nantinya gerakan feminisme ini juga dapat diterima oleh banyak pihak begitu ya Mbak Dewi ya, dan meskipun sudah berkembang sangat masif, bahkan di media sosial pun sekarang juga banyak orang yang membicarakan mengenai gerakan feminisme ini. Meskipun di Indonesia sendiri memang masih banyak PR mengenai gerakan ini. Terima kasih banyak Mbak Dewi atas waktunya sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di Metro News.